Hai semua, apa kabar? Kali ini aku ingin membagikan resep ide jualan onlineku lagi nih. Nah, di sini aku menggunakan 5 siung bawang merah, kemudian ini kita akan potong-potong seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Tidak lupa kita menggunakan 2 siung bawang putih. Nah, untuk bawang merahnya kalian bisa ganti dengan bawang bombay ya. Nah, ini bawang putihnya setelah kita cacah kasar seperti ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian menggunakan bawang bombay, bawang merahnya kalian boleh skip ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini kita akan tumis, pastikan minyaknya dalam keadaan panas. Kemudian ini kita tumis sampai benar-benar wangi. Kemudian setelah wangi, kalian bisa masukkan wortel yang kalian potong dadu. Di sini aku menggunakan 1 buah wortel ukuran besar ya. Lalu ini kita akan tumis sebentar sampai wortelnya agak lunak. Kemudian setelah wortelnya ini mulai agak lunak, kalian boleh tambahkan kentang. Nah, di sini aku menggunakan kentang sebanyak 250 gram. Kita potong-potong dadu juga seperti ini ya, teman. Kemudian ini kita akan tumis sampai benar-benar agak layu si kentangnya. Nah, setelah kentangnya mulai agak layu, kalian boleh tambahkan susu UHT sebanyak 500 ml. Kalau kalian nggak mempunyai susu UHT, kalian bisa ganti dengan susu SKM ya. Kalian pakai 2 saset, lalu kalian tambahkan air hingga 500 ml. Nah, ini kita biarkan mendidih. Nah, setelah mendidih kita boleh tambahkan keju parut. Di sini aku menggunakan keju parut sebanyak 50 gram ya teman. Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata dan ini kita biarkan mendidih sejenak ya hingga kejunya ini menyatu dengan susunya. Kemudian kalian boleh tambahkan seasoning. Di sini aku menggunakan bubuk Royco sebanyak 1 bungkus. Nah, setelah tercampur rata, kalian boleh tambahkan daun bawang yang sudah kalian potong-potong. Di sini aku menggunakan 2 batang daun bawang. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Tidak lupa aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kalian boleh koreksi rasa, kemudian kalian boleh tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan larutan maizena. Nah, di sini aku menggunakan 1 sendok makan maizena, kemudian aku tambahkan air sebanyak 2-3 sendok makan. Kemudian ini kita aduk hingga mulai agak mengental seperti ini. Nah, setelah mengental seperti ini, kalian boleh matikan kompornya ya, teman. Selanjutnya kita akan buat untuk kulitnya. Di sini aku menggunakan 300 gram tepung terigu protein rendah. Tidak lupa aku tambahkan 20 gram atau 2 sendok makan munjung tepung tapioka. Ini kita masukkan semuanya ya. Untuk seasoningnya aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur ukuran besar. Nah, jika telurnya agak kecil, kalian bisa menggunakan 2 butir telur. Kemudian ini kita aduk sejenak hingga tepung dan telurnya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kalian boleh tambahkan air. Nah, di sini aku menggunakan air sebanyak 650 ml. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar tepung dan telurnya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kalian boleh saring jika dikhawatirkan ada yang bergerindir ya, teman. Pastikan dalam mengaduk adonan ini benar-benar tercampur rata ya, biar hasilnya nanti mulus. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adonannya udah aku saring ya teman, tapi maaf tidak terekor. Nah, ini siap untuk kita panggang di teflon ya. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita panaskan teflon, lalu kita tuang adonan. Nah, di sini aku menggunakan 1,5 centong sayur adonan ya teman. Kemudian ini kita ratakan, lalu kita diamkan hingga permukaannya agak kering seperti ini. Nah, untuk nyala apinya kalian wajib menggunakan api sedang biar matangnya merata. Nah, jika adonannya ini udah mulai nggak lengket seperti ini, kalian boleh sisihkan di piring. Nah, selanjutnya kalian boleh lanjutkan lagi sampai semua adonan
atau kulit risolnya ini habis terbuat. Nah, tadi di awal aku beri olesan minyak ya, karena teflonnya ini udah agak kering banget. Nah, ini hasilnya kalian boleh lakukan sampai semua adonan habis ya teman. Nah, satu adonan ini kalian bisa mendapatkan lumayan kulit risolnya ya. Selanjutnya ini kita akan isi kulit risolnya, kita ambil satu lembar, lalu kita ambil isian rogut yang sudah kita buat, lalu ini kita akan lipat. Nah, ini aku buat risolnya berbentuk segitiga seperti ini ya teman. Nah, kalau kalian menganggap ini agak ribet, kalian boleh buat risol seperti biasa pada umumnya ya teman. Nah, ini kita lakukan sampai semua kulit risol habis terisi dengan rogut yang sudah kita buat. Nah, risol rogut ini kalian bisa jadikan ide jualan. Aku ini jual online ya teman, lumayan hasilnya laris manis. Nah, untuk balurannya kalian boleh menggunakan telur atau tepung seperti ini ya teman. Untuk resepnya kalian bisa lihat di description box untuk balurannya ya. Kemudian ini kita taruh di tepung panir, pastikan semua permukaan tertutupi dengan tepung panir. Ini kita lakukan sampai semuanya risol habis. Dan kalian wajib memastikan bahwa semua permukaan risol ini tertutupi dengan tepung panir ya teman. Nah, ini hasilnya setelah semua kita baluri dengan tepung panir. Ini kalian boleh simpan dulu di freezer atau kalian boleh langsung menggorengnya seperti ini ya teman. Untuk nyala apinya pastikan kalian menggunakan nyala api sedang, jangan terlalu besar, dan pastikan minyaknya dalam keadaan panas pada saat kalian menurunkan risol rogut ini. Nah, ini kalian bisa bolak-balik jika bagian samping atau bagian belakangnya sudah kokoh. Nah, ini udah mulai matang ya. Ini kita angkat, kemudian kalian boleh tiriskan terlebih dahulu sebelum kalian packing. Nah, kalian boleh meneruskan penggorengan sampai semua risol habis tergoreng. Kemudian ini kita akan beri alasan seperti ini ya teman, biar hasilnya lebih cantik. Kemudian ini kita akan bungkus dengan plastik OPP. Nah, plastik OPP-nya di sini aku menggunakan ukuran 11 x 11 cm. Kemudian kita masukkan cabai rawit. Kalian juga bisa memasukkan saus sambal tergantung selera masing-masing ya teman. Nah, ini kalian bisa jadikan ide jualan online yang laris manis. Ini salah satu jualan aku ya teman. Pokoknya ini wajib kalian coba karena hasilnya lumayan banyak, untungnya juga berlimpah dan rasanya enak banget. Satu dos ini berisi 5 buah risol yang lumayan gede-gede. Untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan di lokasi daerah masing-masing ya teman. Selanjutnya di sini aku akan memperlihatkan isian risolnya. Nah, ini kelihatan banget ya lumernya. Kita akan coba dulu ya. Nah, ini lumer banget di mulut, gurih. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Oke, selesai sudah tutorial cara membuat risol rogut sayuran. Ini kalian bisa jadikan ide jualan online kalian yang insya Allah laris manis ya teman. Dan semoga resep ini bermanfaat ya, dan semoga kalian suka dengan resepnya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini ya. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.